Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi ketika pengkhianatan datang dari orang yang paling kita percayai? Seorang wanita yang bekerja keras demi keluarganya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami dan ibunya sendiri terlibat dalam hubungan yang merusak segalanya. Dapatkah ia memaafkan mereka? Atau akankah luka ini menghancurkan segalanya? Mari kita simak ceritanya. Nia berdiri di depan pintu rumahnya, memandang jauh ke jalanan yang tampak sepi. Matanya berkilau dengan semangat dan harapan, meski hatinya tak bisa menutupi sedikit kecemasan yang menggelayuti. Ia telah memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri, demi masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan, akhirnya ia mendapatkan kesempatan yang tak datang dua kali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada secercah ketakutan yang terus menghantui setiap langkahnya. Nia, hati-hati di sana, ya. Jangan lupa doakan kami di sini, kata Dedi, suaminya yang setia mendampinginya selama ini. Dedi berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan harapan yang sama. Ia tahu betul bahwa keputusan Nia untuk pergi jauh bukan hal yang mudah. Tetapi bagi mereka berdua, ini adalah langkah besar yang harus diambil. Nia menatap Dedi dengan penuh cinta. Tenang saja, Mas. Aku pasti akan kembali membawa kabar baik. Aku akan bekerja keras untuk kita semua, jawab Nia, berusaha menenangkan suaminya meskipun hatinya juga penuh dengan kegelisahan. Tangan Dedi meraih tangannya, menggenggamnya erat, seakan tak ingin melepaskannya. Keluarga kecil mereka yang tinggal di sebuah desa di Indonesia memang tak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki cinta dan impian yang sama, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nia telah bekerja sebagai ibu rumah tangga selama bertahun-tahun, menjaga rumah dan anak-anak mereka yang masih kecil. Namun, dengan keterbatasan ekonomi, Nia merasa sudah saatnya untuk berusaha lebih keras agar masa depan anak-anak mereka bisa lebih cerah. Keputusan untuk pergi bekerja ke luar negeri pun akhirnya diambil. Meski itu berarti harus berpisah dengan keluarga tercinta. Ibu Nia, Rina, yang juga tinggal bersama mereka, tak pernah ragu untuk mendukung keputusan putrinya. Rina tahu betul betapa kerasnya hidup di kampung, dan ia ingin Nia mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Kamu pasti bisa, Nak. Bekerjalah dengan hati-hati. Kami semua akan menunggu di sini, kata Rina dengan lembut saat Nia memeluknya sebelum berangkat. Setelah berhari-hari mempersiapkan segala kebutuhan, akhirnya hari yang dinanti tiba. Nia mengucapkan selamat tinggal pada Dedi dan ibunya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu ini adalah pengorbanan yang besar. Tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus begini. Mereka harus keluar dari belenggu kemiskinan yang membelenggu. Pesawat yang membawa Nia terbang meninggalkan tanah air, meninggalkan Dedi dan Rina di rumah yang sepi. Nia memandang keluar jendela pesawat, mencoba menenangkan pikirannya dengan pemandangan awan yang bergulung di bawahnya. Ia tahu bahwa langkahnya ini adalah pilihan yang tak bisa diubah, dan ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di tanah asing, Nia memulai kehidupan barunya. Ia bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah keluarga kaya. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk keluarga majikannya. Ia melakukan semua itu dengan senyum di wajahnya, meskipun tubuhnya lelah dan terkadang rindu rumah. Selama bekerja, Nia sering menghubungi Dedi melalui telepon. Setiap kali ia menelepon, Dedi selalu mengangkatnya dengan suara ceria. Apa kabar, Nia? Semoga kamu baik-baik saja di sana, kata Dedi dengan penuh perhatian. Nia merasa sedikit tenang mendengar suaranya, meskipun ada rasa rindu yang tak bisa dipungkiri. Terkadang, Nia merasa kesepian, tetapi ia tahu bahwa semuanya akan terbayar dengan hasil yang baik. Namun, semakin lama, Nia mulai merasakan ada yang aneh. Suatu hari, saat ia menelepon Dedi, suara suaminya terdengar berbeda. Dedi terdengar tergesa-gesa, seakan-akan sedang tidak berada di rumah. Aku sedang sibuk, Nia. Nanti kita bicara lagi ya, kata Dedi dengan suara terburu-buru. Nia merasa ada yang tak beres, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Mungkin saja Dedi memang sedang sibuk dengan pekerjaannya di kampung. Hari-hari berlalu, dan komunikasi mereka semakin jarang. Nia mulai merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Ketika ia menelepon, seringkali Dedi tidak ada di rumah, atau jika ada, ia hanya berbicara singkat dan langsung menutup telepon.
Nia merasa semakin terasing. Rina, ibunya, yang selalu menjadi penenang bagi Nia, terus meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Anakku, sabar ya. Suamimu pasti sibuk bekerja. Jangan terlalu khawatir, kata Rina melalui telepon beberapa hari setelah Nia merasakan keanehan itu. Nia hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya semakin berat. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang disembunyikan oleh suami dan ibunya. Suatu hari, Nia memutuskan untuk pulang lebih awal dari yang direncanakan. Ia merasa sudah waktunya untuk mengungkapkan segala yang ada di hatinya. Ketika ia tiba di rumah, suasana terlihat sepi, hanya ada suara angin yang berdesir di luar. Nia memarkirkan mobilnya dan berjalan menuju rumah. Namun, ketika ia mendekat, matanya menangkap sesuatu yang tak terduga. Di dalam rumah, Dedi dan Rina terlihat sedang bercakap-cakap dengan akrab. Tidak hanya itu, keduanya terlihat sangat dekat, seolah-olah mereka berbagi sesuatu yang sangat intim. Nia terdiam, tubuhnya seakan membeku di tempatnya. Apa yang dilihatnya begitu mengejutkan, tak bisa ia percayai. Dedi, suaminya yang selama ini ia percayai, dan ibunya, yang selalu ada untuknya, ternyata memiliki hubungan yang jauh lebih dari sekadar ibu dan anak. Nia merasa seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Hatinya berdegup kencang, dan dalam sekejap ia merasa seperti kehilangan segala sesuatu yang ia cintai. Ia berjalan maju dengan langkah yang sangat berat, semakin dekat dengan pintu rumah. Dedi dan Rina terkejut melihatnya. Dedi berdiri dengan terbata-bata, sementara Rina mencoba untuk menyembunyikan ekspresinya yang cemas. Nia menatap mereka dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Bagaimana bisa ini terjadi? Gumam Nia, suara yang keluar dari bibirnya seperti bergetar. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Dedi mencoba berbicara, tetapi suara Nia yang menahan amarah sudah lebih keras. Jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dengan nada penuh kebingungan dan marah. Rina mencoba meraih tangan Nia, namun Nia menepisnya dengan cepat. Jangan sentuh aku. Kalian berdua sudah mengkhianati aku. Teriak Nia, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan lagi. Di antara kepedihan yang menyelimuti hatinya, Nia merasa hatinya hancur, tak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Ia telah memberikan kepercayaan yang tak terhingga, dan kini ia harus menerima kenyataan yang begitu pahit. Tanpa kata-kata lagi, Nia berbalik dan berjalan keluar dari rumah, tanpa tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah kejadian yang tak terduga itu, Nia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Namun, hatinya terasa begitu hampa. Suaminya, Dedi, tampak mencoba memperbaiki situasi dengan segala cara, tetapi Nia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Suasana rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa anak-anak dan kehangatan, kini hanya menyisakan keheningan yang menyiksa. Setiap sudut rumah terasa asing bagi Nia, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang bukan miliknya. Dedi tidak pernah lagi berbicara panjang lebar seperti dulu. Setiap kali mereka berbicara, topiknya selalu berputar pada hal-hal yang sepele. Tidak ada lagi perhatian yang tulus, tidak ada lagi percakapan hangat yang biasa mereka nikmati. Semua terasa datar, kaku, dan penuh ketegangan. Nia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, tetapi kini justru menjadi penjara yang mengikatnya. Rina, ibunya, berusaha berbicara dengan Nia di malam hari, mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setiap kali Rina membuka pembicaraan, Nia merasa semakin jauh. Ia tidak ingin mendengar alasan atau pembelaan. Apa yang terjadi sudah cukup jelas, dan ia merasa terlalu terluka untuk bisa menerima apapun dari mereka. Nia, ibu tahu ini sangat sulit untuk diterima, tapi kamu harus percaya pada ibu. Semua yang terjadi tidak semudah yang kamu bayangkan. Ada banyak hal yang membuat ibu dan Dedi jadi begini, kata Rina dengan suara lembut, mencoba menenangkan Nia. Nia hanya menatap ibunya dengan mata yang penuh kebingungan. Apa yang harus saya percayai? Bu, kalian berdua mengkhianati saya. Kalian berdua yang seharusnya menjadi orang pertama yang mendukung saya, malah melakukan ini di belakang saya. Suara Nia bergetar, penuh amarah yang ia pendam selama ini. Rina terdiam,
tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa kata-kata apapun tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang terpendam di hati putrinya. Namun, Rina terus berusaha meyakinkan Nia bahwa semuanya bisa diperbaiki, meskipun Nia tahu itu bukan hal yang mudah. Hari demi hari berlalu, dan Nia merasa semakin terisolasi. Setiap kali ia berbicara dengan Dedi, hanya ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Dedi tampak sangat berbeda dari sosok suami yang dulu begitu penuh perhatian dan kasih sayang. Nia merasa bahwa ia tidak lagi mengenal Dedi seperti sebelumnya. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, dan meskipun mereka tinggal di rumah yang sama, keduanya terjebak dalam dunia yang sangat berbeda. Pagi itu, Nia duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak, tidak bisa pergi, tetapi juga tidak bisa tinggal. Dedi masuk ke ruang makan, membawa segelas air mineral, dan duduk di seberang meja. Ia mencoba untuk memulai percakapan, tetapi Nia hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Dedi menghela napas, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Nia, aku tahu semuanya sudah berubah, dan aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku minta maaf, dan aku berharap kita bisa mulai dari awal lagi, kata Dedi, berbicara dengan suara pelan, seolah takut akan respons dari Nia. Nia menatapnya tanpa ekspresi. Mulai dari mana, Mas? Semua yang kita miliki, semua yang kita bangun bersama, sudah hancur. Dan itu semua karena kamu. Kamu dan ibu, jawab Nia dengan nada datar, seolah telah kehilangan semangat hidup. Dedi menunduk, tidak bisa membalas kata-kata Nia. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan, itu tidak akan cukup untuk memperbaiki semuanya. Ia merasa semakin terpojok, seolah tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Di luar rumah, cuaca tampak mendung, mencerminkan suasana hati Nia. Ia tidak bisa lagi merasa nyaman di tempat yang dulu selalu menjadi rumahnya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebohongan yang telah terjadi. Di dalam hatinya, Nia merasa bahwa ia harus membuat keputusan besar. Tetapi ia tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, Nia terjaga, memikirkan segala yang telah terjadi. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keinginan untuk kembali ke luar negeri semakin besar, namun ia juga merasa bahwa itu adalah bentuk pelarian. Ia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun itu sangat menyakitkan. Namun, saat-saat yang penuh keraguan itu mulai berubah ketika Nia menemukan sebuah bukti yang tak terbantahkan. Di sebuah meja, ia menemukan sebuah surat yang tertinggal. Surat itu ditulis oleh Dedi, dan isi suratnya membuat hatinya semakin hancur. Dalam surat itu, Dedi mengungkapkan perasaannya terhadap Rina, ibunya Nia. Itu adalah pengakuan yang sangat jujur dan tulus, dan meskipun surat itu bukan untuk Nia, Nia tahu bahwa itulah kebenaran yang selama ini ia cari. Dedi, apa yang telah kamu lakukan? Gumam Nia pelan, membaca setiap kata dalam surat itu. Rasa sakit semakin dalam, dan Nia merasa kehilangan arah. Ia merasa telah dipermainkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan amarah yang begitu kuat terhadap suami dan ibunya. Tak lama setelah itu, Nia memutuskan untuk bertemu dengan Dedi. Ia tahu bahwa kali ini percakapan mereka akan berbeda dari sebelumnya. Ia tidak ingin lagi menunda-nunda kenyataan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa mereka bisa sampai sejauh ini. Ketika Dedi masuk ruang tamu, Nia sudah duduk di kursi dengan ekspresi yang tegas. Dedi merasakan perubahan yang besar dalam sikap Nia. Ia tahu bahwa kali ini, ia tidak bisa menghindar dari kenyataan. Nia, aku sudah tahu apa yang kamu baca, kata Dedi dengan suara serak, mencoba untuk berbicara dengan hati-hati. Nia menatapnya tajam. Jadi ini yang kamu inginkan, kan? Begitu mudahnya kamu menghancurkan segalanya yang kita punya. Jawab Nia dengan suara dingin, memaksakan dirinya untuk tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Dedi terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sangat bersalah. Tetapi ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk memperbaiki semuanya. Hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Ia harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Nia kembali ke kamar tidurnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ia miliki telah hilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Ia harus memilih jalan yang baru,
Meskipun itu berarti berpisah dengan semua yang ia kenal dan cintai. Nia berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap Dedi dan Rina dengan perasaan campur aduk. Hatinya terpecah, antara marah, kecewa, dan bingung. Wajah ibunya yang biasanya penuh kasih kini tampak lain, penuh rasa bersalah. Dedi berdiri di samping Rina, tak berani menatap Nia. Keheningan yang mencekam menghiasi ruangan. Hati Nia begitu sakit. Seakan-akan tidak ada lagi tempat bagi dirinya di rumah yang dulu ia cintai. Ia merasa tersingkir, terbuang, oleh dua orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Jelaskan semuanya sekarang juga. Suara Nia terdengar serak, namun penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Ia merasa seluruh dunia seakan runtuh di hadapannya. Tetapi ia harus tahu, ia berhak tahu. Kepercayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun kini hancur hanya dalam sekejap. Dedi menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berkata-kata. Nia, aku tahu ini sangat berat, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya padamu. Tapi yang pasti, aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku ingin meminta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Nia menatapnya dengan tajam. Matanya memerah karena menahan air mata. Apa yang kamu lakukan itu bukan kesalahan biasa, Mas. Itu pengkhianatan. Kalian berdua menghancurkan hidupku dengan cara yang paling kejam, kata Nia dengan suara bergetar. Ia merasa hatinya hancur setiap kali memandang mereka. Rina mencoba meraih tangan Nia, namun Nia menepisnya dengan keras. Tidak, Bu. Jangan coba lagi dekati aku. Semua yang terjadi ini sudah cukup jelas, dan aku tidak ingin mendengarnya lagi. Jangan pernah lagi bilang kalau kalian merasa menyesal. Semua yang kalian lakukan tidak bisa dibenarkan, kata Nia dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. Dedi berdiri tak bergerak, rasa bersalah yang begitu dalam membuatnya hanya bisa menunduk. Rina, yang biasanya penuh dengan kasih sayang, kini hanya bisa menangis terisak-isak. Ia tahu, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa apapun yang ia katakan sekarang, itu tidak akan menghapus luka yang sudah tergores dalam hati Nia. Ibu dan anak, dua sosok yang selama ini tidak terpisahkan, kini terperangkap dalam rasa bersalah yang berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nia, aku salah, aku tahu. Tapi ibu tidak pernah bermaksud menyakitimu. Rina berkata pelan, air matanya menetes tanpa bisa dihentikan. Suara ibu yang penuh penyesalan itu hanya membuat Nia semakin teriris. Bagaimana mungkin seorang ibu, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi sumber luka yang begitu dalam bagi anaknya? Nia menoleh ke Dedi dengan mata yang penuh kebencian. Kalian berdua tahu, aku pergi jauh-jauh hanya untuk mencari nafkah, berharap semuanya bisa lebih baik. Aku bekerja keras agar anak-anak kita bisa hidup lebih nyaman, dan ini yang aku dapatkan? Pengkhianatan dari orang yang aku percayai? Dari orang yang aku anggap bagian dari keluargaku. Nia berbicara dengan amarah yang tak terkendali, suara yang memecah keheningan rumah. Maafkan aku, Nia. Aku sangat menyesal, kata Dedi. Suaranya serak, namun Nia tak merasa sedikitpun ada kejujuran dalam kata-katanya. Semua yang keluar dari bibir Dedi terasa kosong. Kata-kata itu tak lebih dari sekadar usaha untuk menenangkan dirinya sendiri, bukan untuk menenangkan Nia. Nia berdiri diam, tubuhnya seakan beku, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lemas, dan air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Kenapa semuanya harus seperti ini? Apa salahku? Kenapa kalian tidak bisa menghargai kepercayaan yang sudah aku berikan? Nia bersimpuh di sofa, merasa dunia seakan tak lagi berpihak padanya. Rasa sakit yang mendalam menghancurkan segala yang ia miliki. Namun, dalam keheningan yang menyakitkan itu, Dedi tiba-tiba melangkah maju. Nia, aku tahu aku tak bisa membalikan waktu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal lagi, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Nia mengangkat wajahnya, menatap Dedi dengan mata yang penuh kebingungan. Cinta? Cinta seperti apa yang kamu maksud, Mas? Cinta yang membuatmu begitu mudah menghancurkan hidupku? Cinta yang menghancurkan keluargaku? Aku tak bisa begitu saja menerima itu. Nia menggelengkan kepalanya, merasa semakin hilang arah.
Bagaimana bisa ia menerima seseorang yang telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu dalam? Rina, yang masih menangis, meraih tangan Nia dengan lembut. Nia, kamu harus mengerti. Semua yang terjadi ini bukan hanya karena aku dan Dedi. Kami punya masalah yang harus kami selesaikan, dan itu tidak seharusnya terjadi begitu saja. Aku tahu ini salah, tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dengan sepenuh hati. Sudah terlambat, Bu, jawab Nia dengan suara pelan. Sudah terlambat untuk penyesalan. Apa yang kalian lakukan tak bisa diubah. Dan aku tidak bisa tinggal di tempat yang penuh dengan kebohongan ini. Aku ingin pergi. Aku ingin melanjutkan hidupku sendiri. Mendengar keputusan Nia yang bulat, Dedi terdiam. Rina hanya bisa menangis lebih keras, menyesali semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa apapun yang dikatakan, tidak akan bisa mengembalikan waktu. Nia telah membuat keputusan untuk pergi, dan ia tidak bisa menghalangi itu. Dalam hati, Rina berharap Nia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun itu tidak lagi ada di rumah mereka. Setelah kejadian itu, Nia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tak ingin berlama-lama di tempat yang kini terasa asing baginya. Ketika ia melangkah keluar, rasa berat yang menghambatnya sedikit demi sedikit mulai menghilang. Walaupun hati Nia hancur, ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan buruk, ia berharap bisa menemukan kedamaian di tempat yang baru. Dalam perjalanan panjang itu, Nia belajar banyak hal. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan tak boleh disia-siakan. Ia juga belajar bahwa meskipun hidup sering memberi cobaan yang sangat berat, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Keputusan untuk melanjutkan hidup bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang akan memberi kita kebebasan. Dedi dan Rina, di sisi lain, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidup mereka. Mereka sadar bahwa penyesalan datang terlambat, dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah belajar dari kesalahan, dan berharap agar suatu hari mereka bisa memperbaiki segalanya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan, menghargai orang yang kita cintai, dan tidak mengambil segalanya dengan mudah. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap keputusan yang kita ambil membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus selalu berhati-hati dengan pilihan-pilihan yang kita buat, karena kadang, keputusan yang salah bisa mengubah hidup kita selamanya.